Jokowi ungkap banyak negara maju menganggap dirinya sebagai musuh berbahaya. Di hadapan ekonom Indef, Jokowi menegaskan akibat dari kebijakan berani yang diputuskan pemerintah saat ini membuat Indonesia dan dirinya memiliki banyak musuh. Namun satu yang perlu kita kagumi, setiap pernyataan Presiden, ia tetap menegaskan kalau tak pernah mundur. Perlawanan keras akan terus dilakukan pemerintah untuk kita terbebasnya dari penjajahan modern. Baru di era Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, beliau dengan begitu gagahnya, tanpa takut dan gentar sedikit pun terhadap negara-negara penguasa, beliau melawan penjajahan ini. Nah, menurut saya, kalau kita benar-benar cinta bangsa ini, maka sudah selayaknya kita mendukung kepala negara kita saat ini. Sudah selayaknya kita mendukung presiden kita saat ini. Kita sudah berpuluh-puluh tahun selalu ekspor bahan mentah, ekspor raw material ini stop. Nikel sudah stop. Ini tahun depan ini yang saya incar boksit stop. Boksit sudah, tembaga stop. Tembaga sudah, timah stop. Nikel kita sudah dibawa ke WTO. Nggak apa-apa, yang kita hadapi. Di WTO kalah, ya nggak apa-apa lah kalah. Tapi kalau kita nggak berani nyoba, coba. Kadang-kadang kita terbayang-bayang oleh ketakutan kita sendiri. Tidak ada satu orang pun yang ketika menjadi pemimpin bangsa ini merasa terbeban untuk menyelesaikan persoalan ini. Untuk berperang melawan penjajahan gaya baru berkedok sistem ekspor-mengekspor ini. Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji boksit. Halo Indonesia, saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Hari ini saya berada di area Monas, Monumen Nasional. Di puncaknya ada segumpalan emas murni berbentuk kobaran api. Ada cerita menarik dari Monas ini. Nah, Monas emasnya ini sendiri merupakan sumbangan dari seorang purnawirawan berasal dari Aceh. Cerita menarik dari Monas ini adalah ketika Monas ini dibangun bertepatan dengan pembangunan Masjid Istiqlal. Dan ketika Bung Karno ditanya, kenapa tidak dahulukan dulu pembangunan Masjid Istiqlal? Kenapa harus Monas dikedepankan? Jawab Bung Karno, masjid seperginya saya atau setelah saya mati, masih banyak orang yang akan mengerjakannya. Tapi Monas, seperginya saya, belum tentu ada yang mau melanjutkan pembangunan ini hingga rampung, selesai. Kira-kira begitu cerita singkatnya tentang pembangunan Monas ini. Nah, sebenarnya apa tujuan seorang Bung Karno begitu terobsesi untuk membangun Monas ini? Bahkan sampai pembangunan Masjid Istiqlal sekalipun katakanlah dinomor duakan. Apa motivasi Bung Karno? Saya coba mengamati, saya coba merenung. Sepertinya Bung Karno dengan optimisme yang begitu tinggi ingin menunjukkan kepada dunia bahwa sebenarnya negara saya adalah negara kaya. Negara saya kaya dengan hasil alamnya, bahwa di perut bumi Nusantara ini tersimpan begitu banyak harta karun yang tidak habis dimakan oleh bangsa ini berabad-abad lamanya. Sebenarnya itu pesan moral yang ingin disampaikan oleh seorang Bung Karno kepada dunia, bahwasanya negara kita adalah negara kaya. Indonesia merupakan negara kaya raya yang ada di muka bumi ini. Yang menjadi persoalannya adalah apakah orang-orang Indonesia memiliki mental kaya atau tidak. Nah, kalau kita melihat ada oknum-oknum yang
kasarnya boleh saya katakan menjual negara ini, yaitu dengan cara melakukan ekspor bahan mentah ke negara-negara lain. Dan ini sudah terjadi selama puluhan tahun. Belum pernah satu orang pun setelah Bung Karno yang berani menghentikan ini. Kalau kita merenung, ini merupakan penjajahan gaya baru bermodus sistem ekonomi. Negara kita seolah-olah dipaksa untuk menjual bahan mentah, menjual hasil-hasil bumi kita dengan kondisi yang mentah yang belum terolah sama sekali. Nah, sehingga wajar saja kita menjual, negara ini menjual hasil buminya dengan harga yang begitu murah kepada negara-negara lain, tetapi kemudian diolah dan dijual kembali ke negara kita dengan harga yang begitu fantastis. Tidak ada satu orang pun yang ketika menjadi pemimpin bangsa ini merasa terbeban untuk menyelesaikan persoalan ini, untuk berperang melawan penjajahan gaya baru berkedok sistem ekspor mengekspor ini. Baru di era Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, beliau dengan begitu gagahnya, tanpa takut dan gentar sedikit pun terhadap negara-negara penguasa, beliau melawan penjajahan ini. Nah, menurut saya, kalau kita benar-benar cinta bangsa ini, maka sudah selayaknya kita mendukung kepala negara kita saat ini. Sudah selayaknya kita mendukung presiden kita saat ini, yakni Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Beliau sering dikatain cebong, kodok, pelanga-pelongo, jelek. Tetapi beliau memiliki beban moral yang begitu luar biasanya untuk bangsa ini. Beliau memerangi penjajahan berkedok sistem ekspor mengekspor ini. Dan apa tujuannya? Tujuannya adalah di masa depan nanti segala hasil bumi, hasil alam Nusantara ini benar-benar dikelola dan digunakan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Tidak untuk memperkaya negara-negara lain, tetapi benar-benar diolah dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Saya kira ini adalah hal luar biasa dari seorang Insinyur Haji Joko Widodo yang sangat layak mendapat apresiasi dari kita sebagai rakyat Indonesia. Bravo NKRI, bravo Joko Widodo, merdeka! Rakyat Indonesia. Masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak.